สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Maibu. Ayo kita mulai. Jam berdenting menunjukkan pukul 12 tengah malam. Seorang pria bernama Joe ini menyaksikan sebuah tragedi yang mengerikan di sebuah rumah kosong dan semua hanyalah mimpi. Baru saja bangun lanjut nge-game horor dan dia berhenti setelah diteriakin maknya untuk bersiap-siap. Waktunya pembacaan warisan dari si engkong yang baru saja meninggal. Panjang lebar isi dari surat warisan, tapi sayangnya giliran nama Joe disebut, tulisannya itu terputus karena sepertinya nafas sang kakek sudah terhenti di sana. Di setiap kemalangan selalu ada harapan kecil. Sepupunya berbaik hati menyumbangkan sebuah rumah terpencil untuknya. Setelahnya, Joe meminjam uang dari 3 rentenir ini yang bernama Ma Zaidi yang dihabiskan untuk ngegame. Sekarang dia pergi ke rumah hadiah yang ditemani oleh seorang broker bernama Yud. Seperti inilah kondisi rumah yang dimaksud. Hanya dengan sekali lihat, Yud langsung mengatakan harga jual nggak akan lebih dari 2 juta baht kecuali di dalamnya dipenuhi barang antik. Boro-boro barang antik di dalamnya benar-benar kosong dan tua terbengkalai. Joe membuka jendela yang super berdebu itu dan menemukan beberapa perabot yang dia pikir mungkin bisa dihargai tinggi, sedangkan Yud salfok dengan sosok yang berdiri di luar sana. Melihat gelagat aneh Yud, Joe menoleh ke belakang tapi sosok itu sudah hilang dan Yud sendiri kabur tanpa pemberitahuan. Joe yang ingin mengejar Yud tiba-tiba menyenter sosok yang berdiri tadi yang ternyata hanyalah seorang bapak-bapak. Dalam kesempatan itu Joe menanyakan apa yang diketahui sang paman tentang rumah tersebut, lalu petir tiba-tiba menyambar. Lagi-lagi si paman misterius ini menghilang, lalu muncul lagi yang dia bilang, ini yang disebut profesional. Hujan segera tiba dan paman berkata dia akan mencari kodok-kodok di tempat lainnya. Joe sendiri memilih masuk ke dalam rumah dan jam dinding itu sepertinya tidak asing baginya. Tepat jam 12 malam dia terbangun dari tidur dan mendengar suara jeritan wanita di lantai atas. Joe pelan-pelan naik dan menyaksikan kepala dan perempuan yang melayang lalu jatuh ke lantai. Wanita yang tidak bergerak itu melirik Joe yang membuatnya segera kabur, dan kejadian ini sama persis seperti kisah di dalam mimpinya di awal cerita. Keesokan harinya, Joe langsung berkunjung ke kuil untuk didoakan pelepasan hantu atau sejenisnya. Sudah 2 kali dibacakan, tetap saja dia masih tidak percaya dan meminta guru untuk melakukan lebih di rumahnya. Paman Pom juga menemani sesi pemberkatan rumah sampai tertidur. Petir menyambar dan mereka pun terbangun. Hujan akan segera tiba dan waktunya paman menangkap kodok, lalu tepat di jam 12 malam itulah, suara hantu wanita terdengar menjerit lagi di lantai atas. Joe naik dengan memegang patung Buddha, tapi dia tidak melihat hal aneh. Patung Buddha itulah yang dianggap sakti sudah mengusir hantu dan diletakkan di sana. Lanjutannya, Joe mempunyai ide untuk berdoa di sana, tapi lihatlah, hantu yang ikut berdoa di sebelahnya dengan kondisi kepala yang tertinggal di lantai. Semakin berdoa, semakin bertambah pula personel hantunya. Salah satu hantu bahkan mencoba meraba kepalanya yang bergelinding di lantai. Ketika Joe mengucap sadu 3 kali, terdengar suara mereka yang juga mengucap hal yang sama. Joe kaget dan mengusir mereka, tapi hantu berbaju merah yang bernama Anong berkata, Joe tidak mau tahu, intinya mereka harus pergi, yang membuat hantu di tengah yang bernama Yip ini marah dan menggunakan untuk melempar kepala hantu Gon ke Joe. Beruntung tidak kena dan kata terakhir Anong bilang mereka tidak akan pergi. Joe kembali ke Bangkok dan besoknya dia mencari tahu apa yang sudah terjadi di rumah itu. Di internet dikatakan tanggal 14 September di hari Selasa terjadi perampokan di rumah dengan kondisi pemilik rumah juga istrinya yang sedang keluar kota dan meninggalkan seorang putri juga 2 pembantunya. Anehnya mereka semua menghilang tanpa jejak. Malamnya Joe kembali ke rumah itu dan sengaja mencari para hantu. Dia menerawang ke atas yang dipikir palingan berterbangan yang gak taunya mereka pun muncul di sampingnya sambil berkata, ngapain lu?
Joe lalu memperlihatkan berita tentang kisah mereka dulu, dan sampai saat ini ternyata tidak ada seorang pun yang tahu jika mereka sudah meninggal. Itulah kenapa mereka masih di sana dan tidak bisa bereinkarnasi. Mungkin jasad mereka harus ditemukan dulu, tapi di mana? Mengingat mereka juga sudah meninggal puluhan tahun, tapi Joe berkata akan membantu. Dua pembantu hantu itu berkata akan membantu juga lalu menghilang. Anong diperlihatkan foto lamanya bersama orang tuanya dulu, dan konon katanya mereka terus mencari keberadaan putrinya selama bertahun-tahun, tapi karena selalu tidak ada hasil mereka akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Hukuman juga dijatuhkan kepada ayah Anong yang sudah memerintahkan orang lain untuk menghabisi orang yang diduga otak penculikan putrinya, dan 1 minggu setelahnya ibu Anong pun meninggal karena patah hati. Mendengar hal tersebut, hantu Anong meneteskan air mata dan berterima kasih kepada Joe yang sudah memberitahunya. Rumah horor itu juga ternyata sudah tersebar kemana-mana dan orang-orang berkicau di sosmed yang katanya menakutkan, gak laku dan lain-lain. Kasih gratis juga ogah apalagi disuruh bayar 2 jeti. Lagi asik nyangkul di depan rumah, Joe ditelepon maknya yang katanya dia dicari sama orang yang bernama Ma. Kagetnya cuma sebentar, tapi malamnya dia masih sibuk bermain di pasar malam. Yang menarik itu adalah rumah hantu. Selagi orang-orang berteriak takut, dia lebih suka ngegepin hantu palsu ini yang sedang berganti kostum dan lanjut nakut-nakutin. Kehebohan terjadi di dalam dengan para hantu-hantu dan seorang wanita pun tidak sengaja menabrak Joe yang langsung nempel. Gadis ini bernama Soda dan pria pencemburu ini adalah Kong yang kebetulan anak dari Paman Pom. Baru mau ajak adu jotos, keningnya ditepok sama si babe yang abis nyemplung ke dalam tanah galian Joe. Si babe pun mengajak anaknya pulang daripada ribut-ribut, sedangkan Soda memberikan nomor teleponnya kepada Joe sebelum pergi. Dikira semuanya sudah beres, sekarang dia didatangi 3 rentenir yang tak lain adalah Mat Zaidi. Ketiganya sekotor itu juga karena nyemplung di lubang galian Joe. Mereka datang menagih hutang Joe tapi mempunyai ide lain dan meminjam 50.000 baht lagi. Dia berjanji akan melunasi dengan berlipat ganda. Permintaan disetujui dan ide Joe adalah menjadikan rumahnya sebagai ladang cuan yang akan menjadikan ketiga hantu ini sebagai diva. Gon, si hantu kepala copet, dengan senang hati tampil dan Anong pun berkata mau. Yip, hantu tercuntai mau gak mau ikut. Seperti inilah latihan mereka. Joe yang melihat momen ini terkesan yang katanya menawan sekali. Baru akan berlatih bersama, mereka malah hilang di hitungan ketiga yang tepat pukul 12 malam. Lagi-lagi terdengar suara teriakan dan disinilah mereka bertiga yang mengulang masa-masa kematian terus-terusan di jam yang sama. Setelah itu Anong tersenyum dan mengajak untuk melanjutkan misi. Rumah pun dihias sedemikian rupa dan Joe mulai melakukan promosi rumah hantu Anong. Lagi-lagi dia bertemu dan gerombolan Kong dan menawarkan singgah ke rumahnya. Kong menolak tapi Soda mau banget dan singkat cerita mereka semua pun masuk ke sana. Foto Anong yang bisa bergerak membuat si endut rambut orange ini histeris. Di lantai 2 Yip gelantungan pakai ususnya dan sekarang di luar jendela ada kepala yang melayang tapi nyangkut di pohon. Kepala pun dipukul pakai tongkat yang masuk lewat jendela. Semua itu berhasil membuat orang-orang berteriak tapi ini belum berakhir. Sekarang ada lagi hantu menari dengan kostum tradisional yang membelakangi mereka. Sebelum memutar kepala, hantu Anong meneteskan air mata merah dan semuanya kabur melihat penampakannya. Di tempat lain mereka disambut lagi dengan Yip dan Gon dengan atraksi masing-masing. Acara sukses besar dan kedua pelayan menghilang untuk merencanakan hal yang lebih menakutkan lagi. Tinggal Anong yang berbincang dan bertanya tentang apa yang dikerjakan Joe setiap hari yang dijawab game streamer. Beda zaman, beda pula pengetahuan. Anong diperlihatkan bagaimana cara bermain game dan dia menjadikan Anong sebagai karakter gamenya. Perangkat mendeteksi dan bertanya kepada Joe soal karakter barunya dan karena mereka main sambil ngobrol, ternyata komputer juga mendeteksi suara Anong yang bertanya apakah itu pacarnya. Anong terheran-heran apa itu pacar yang membuat Joe canggung.
Dia hanya berkata pacar ya seperti teman wanita biasa. Yip dan Gon sendiri berlatih dan seperti inilah penampakan mereka. Kembali lagi ke dua orang ini. Anong menceritakan dulunya dia adalah seorang guru penari dan mengajak Jo menari. Seperti inilah tingkah Jo saat menari yang seperti cacing kena garam. Setelah itu mereka lanjut ngobrol dan Anong bisa menghilang di saat-saat tertentu yang mengharuskannya untuk pergi, yaitu ketika hari sudah pagi. Malamnya pertunjukan rumah hantu digelar. Setiap malam seperti ini dan lama-lama menjadi terkenal di kalangan sosial media. Tempat itu menjadi ramai pengunjung dan segerombolan Kong pun berjualan di sana, begitu juga paman yang menjual kodok bakar. Tak lama datanglah ketiga tengkulak yang ingin menagih hutang. Jo berkata akan membayar setelah mereka masuk ke rumah hantu Anong. Singkat cerita masuklah mereka bertiga yang katanya tidak takut setan, tapi teriak paling kencang sampai syok datangin ambulans karena jantung Tuan Ma yang tidak kuat. Hutang pun lunas terbayarkan walaupun harus masuk rumah sakit dulu dan setelahnya Jo mulai kasihan melihat Anong yang terus-terusan mengulang hal yang sama, tapi entah kenapa dia merasa belakangan ini sesinya agak lama dari biasanya. Ketika Jo lanjut menggali tanah di depan rumah untuk menanam pohon, Anong menghampiri dan mereka ngobrol. Jo memberitahunya bahwa sekarang rumah hantu mereka menempati posisi kelima terseram dan Anong berkeinginan menjadikan rumah itu peringkat 1 terseram, barulah setelahnya dia akan pergi. Besok malam rumah hantu tutup sehari untuk merayakan keberhasilan mereka. Tapi para begundal ini datang yang langsung menerobos masuk dalam keadaan mabuk. Hantu-hantu itu tampak di mata mereka, jadinya mereka juga ikut nimbrung. Mereka memuji penampilan Yip yang paling nyata dan memintanya untuk mempertontonkan kembali kehebatannya. Dia pun perform dibantu oleh Gon, tapi Gon tiba-tiba bersin yang membuat kepala itu terpental. Semua sempat terdiam, tapi yang namanya orang mabok, mereka merasa itu malah keren banget. Jo yang melihat itu langsung menyuruh ketiga teman hantunya untuk beristirahat dan yang lainnya lanjut berkaraoke sambil joget. Soda mulai genit dekat-dekat Jo dan terlihat sekali hantu Anong tidak suka. Lagi seru-serunya joget, si Babe datang lagi yang menepuk jidat Kong. Kong disuruh membantu mencari katak dan pesta pun bubar. Anong muncul di samping Jo dengan wajah cemberut dan si buaya minta diajarkan menari untuk mencairkan suasana. Keesokan harinya Jo sibuk mempercantik rumah dan mengambil foto rumah hantunya. Foto-foto kenangan itu disimpan di dalam akun sosmed. Dia juga mengajak Anong untuk berfoto bersama, tapi yang namanya hantu sudah pasti tidak tertangkap kamera dengan gampangnya. Walaupun begitu, Jo berkata akan mengenang momen kebersamaan mereka ini, mau Anong terlihat ataupun tidak. Pikiran mulai berkelana kemana-mana. Dia bertanya di sosmed apa yang akan terjadi jika dia jatuh cinta kepada hantu. Itu namanya bego. Manusia dan hantu tidak bisa bersatu. Beberapa orang berkata hantu itu jahat, jangan coba main-main atau kau akan dibawa pergi, dan komentar-komentar jelek lainnya. Malamnya Jo kembali ke rumah hantu, tapi ketiga temannya tidak terlihat. Anong tiba-tiba muncul yang membuat Jo terjatuh ke lantai dasar. Anong pun meminta maaf, tapi Jo sepertinya sudah terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang dibacanya tadi pagi. Dia berjalan pergi dan merasa gelisah. Apa benar yang dikatakan orang-orang, tapi tak lama dia kembali lagi mencari Anong. Anong tidak terlihat dan tak lama ada seorang lelaki yang masuk ke rumah itu. Dia kegep oleh Jo dan mereka pun baku hantam di sana. Ternyata penyusup itu tidak sendiri. Kepala Jo dihantam oleh temannya dari belakang yang membuatnya pingsan. Belum sampai 2 menit, Jo bangun lagi yang langsung kedua pria ini. Ternyata Jo dirasuki oleh hantu Anong yang marah. Di momen ini juga teringat kenangan lama yang membuatnya meninggal. Anong pun lalu melepaskan mereka dan segera keluar dari badan Jo. Setelah Jo sadar, dia menanyakan apa yang sudah terjadi. Anong memberitahunya bahwa dia pergi memetik bunga sebelumnya, tapi ketika bunga itu akan diberikan, Anong pun menghilang. Besok malamnya baru muncul lagi dan momen itu ada yang menelpon Jo yang mengajaknya ke festival tahun baru. Jo mengajak Anong untuk ikut bersama dan rencana pun dijalankan. Pagi itu Kong datang ke rumah Jo dan diam-diam Jo terlihat menaburkan obat tidur ke dalam minuman sambil komat-kamit, yang kiri punya Jo, yang kanan punya Kong.
Jadi ide licik Joe adalah meminjam tubuh Kong agar bisa dipakai oleh Nong, dan seperti inilah kelakuan mereka sekarang. Di mata Joe, Anong eksis, tapi di mata orang-orang, Joe sedang melakukan hal konyol dengan meletakkan hiasan rambut ke pria berkumis. Belum lagi lihat senyumannya yang malu-malu. Sepulangnya mereka membahas soal siapa lagi yang badannya harus dipakai. Joe menyebut soda, tapi lirikan mata Anong mengisyaratkan ketidaksukaannya, yang akhirnya Joe langsung bilang, Paman Pom juga nggak apa-apa. Seperti inilah kira-kira kalau bersama Paman Pom. Pergantian tahun akan segera tiba dan hitungan ketiga, kembang api pun menghiasi langit. Joe sempat menyatakan cinta kepada Anong dan detik itu juga Anong menghilang karena sudah pukul 12 tengah malam. Dia menyaksikan rutinitas kematian Anong dan ternyata Anong juga membalas cintanya. Besoknya Kong kaget sudah di kasur dengan Joe dan dia salah paham yang dipikir sudah diicip-icip dikit. Kong marah, tapi sebelum pergi dia mengancam agar jangan memberitahu siapapun. Malamnya Kong datang lagi yang menanyakan kenapa dia ada di klub malam, sedangkan seingatnya dia hanya minum dan tertidur di rumah. Jadi ada yang merekam dan memposting kelakuan mereka di klub semalam. Karena dipaksa, akhirnya Joe mengakui bahwa semalam Kong dirasuki hantu. Tinju pun dilayangkan ke muka Joe dan ketiga hantu itu langsung muncul. Joe mengatakan mereka semua adalah hantu, tapi Kong tidak percaya sampai Anong berjalan menembus badannya. Karena itulah Kong langsung mengajak Joe untuk ngobrol empat mata. Dia menyarankan Joe untuk berpikir ulang karena yang namanya manusia tidak akan pernah bisa bersama hantu. Panjang perjalanannya, harus mati dulu, setelah mati belum tentu ketemu. Yang ada dia sudah reinkarnasi lagi. Belum lagi nanti kalau lu mati, reinkarnasinya jadi binatang. Setelah itu, Joe kembali lagi ke rumah yang hanya mengabarkan tentang Kong yang akan menjaga rahasia. Hari-hari berikutnya, rumah hantu masih beroperasi dengan 3 hantu legendarisnya dan malam itu, Joe bertemu dengan mantan lamanya yang bernama Mew. Si endut ini juga teman lamanya yang bernama Asia. Dari dalam rumah, Anong sempat melihat mereka. Asia kemudian memisahkan diri untuk membeli cemilan dan disinilah dia bercerita kepada Paman Pom tentang hubungan Mew dan Joe dulu. Tambahannya, ya gitu deh kalau cewek dan cowok udah cocok, akhirnya akan dempet-dempetan. Nah, ternyata Anong sedang merasuki tubuh Paman Pom karena sebelumnya Paman mabok dan teler di tempat. Kebetulan mereka berjalan di depan dan Anong sangat cemburu ditambah Joe memegang pinggang Mew walaupun sebenarnya bukan untuk genit-genitan tapi sekedar menopang agar tidak jatuh. Saking kesalnya, kodok pun sampai hangus dibakarnya. Mew datang yang mengajak Asia pulang tapi sebelumnya dia mengajak Joe untuk pergi besok yang diiyakan oleh Joe. Jadi, Mew ini adalah seorang pelukis dan Joe diundang untuk melihat pameran karyanya yang sedikit banyak didapat dari kenangan masa lalu bersama Joe dulu. Malamnya di rumah hantu Anong, Joe kaget melihat tamunya yang histeris tidak seperti biasanya. Yip dan Gon pun sampai tidak tahan yang katanya Anong menjadi sangat ganas. Ternyata dia benar-benar marah yang membesar sambil teriak-teriak. Dia sangat patah hati dan Joe membujuknya untuk bicara baik-baik. Anong menangis karena sekarang dia mengerti apa arti kata teman wanita. Jadi selama ini dia cuma teman biasa, bukan teman wanita. Apalagi sekarang dia paham bahwa status dia sebagai hantu tidak bisa bersama manusia. Untuk menenangkannya, Joe membawanya berjanji di depan patung Buddha bahwa Joe akan menjaga Anong dan bertanggung jawab padanya dalam kesenangan dan kesukaran, dalam kesehatan dan kesakitan, juga mencintainya selamanya. Baru deh, hantu cantik ini tersenyum. Anong juga mengucap sumpah yang sama, akan mencintai Joe selamanya walaupun jiwa memisahkan. Jadilah mereka ini pasangan beda dunia. Besoknya, Joe pulang ke rumah dan sang ibu menanyakan kapan dia akan menikah, apakah sudah punya pacar. Joe dengan santuy menjawab, ada tapi hantu. Ngomong-ngomong, sepupu yang sudah memberikan rumah hantu itu kepada Joe menjadi bangkrut karena kalah judi dan sekarang dia menginginkan kembali rumah tersebut. Dia akan menghancurkan rumah untuk membangun bisnis baru. Semuanya hancur seketika. Usaha, kenangan, dan harapan. Joe memanggil ketiga hantu itu tapi tidak sesosok pun yang muncul. Hujan turun deras tapi Joe masih terus memanggil Anong sampai dia merasa menginjak sesuatu.
Ternyata di sanalah tulang belulang para hantu ini dikubur. Jadi ceritanya dulu ada beberapa tamu yang datang ke rumah Anong dan mereka menyaksikan kemahiran Anong dalam memainkan alat musik. Siangnya orang tua Anong pergi dan malamnya tragedi pun terjadi. Tepat jam 12 malam, 2 orang masuk ke dalam rumah dan kepala Gon karena mencoba melindungi Anong. Setelahnya Yip pun dan Koit. Terakhir Anong dan mayat mereka ditanam di dalam lantai bertanah. Pelakunya ini ternyata adalah Jo di kehidupan lampau dan dia menyebut mantra lalu menutup mayat mereka dengan kain bergambar jimat. Setelahnya lantai diperbaiki lagi dan ditutup karpet. Mayat sudah ditemukan dan arwah ketiganya pun muncul. Jo seakan mengingat semua kejahatan kehidupan lalunya dan meminta maaf kepada Anong. Dia menyesal sudah melakukan hal-hal itu, tapi Anong tidak dendam. Dia malah berterima kasih kepada Jo yang sudah membuatnya merasa seperti hidup kembali dan merasakan cinta. Semua sudah terungkap dan sekarang waktunya Anong untuk pergi. Dia berpesan agar Jo menjaga dirinya baik-baik, lalu besoknya tulang ketiga hantu itu dikremasi dan didoakan sang guru. Setelahnya Jo melanjutkan hidup dan menjadikan kisah rumah hantu sebagai game. Ini bukan untuk sekedar bermain game, tapi di sanalah Jo merasa bisa melihat wajah Anong. Jo sudah menjadi kaya dan banyak yang tertarik dengan gamenya. Yip dan Gon juga menjadi karakter terfavorit yang selalu diinginkan orang-orang. 60 tahun kemudian Jo meninggal tepat di jam 12 malam dan di detik-detik akhir hidupnya, dia masih mengenang masa-masa bersama Anong dulu. Akhirnya mereka bertemu lagi di alam baka dan melanjutkan kisah cinta mereka. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.